Cara memainkannya dengan dipukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Contoh benda-benda yang terbuat dari kertas diantaranya ada buku, tisu, kardus, paper bag, layang-layang, paper flower, nota belanja, dan lain sebagainya. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Berikut pendapat Udin dan teman-teman. Kita mulai dari pendapat Udin ya. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku yang lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu tadi pendapat Udin. Kemudian kita beralih ke pendapat Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Kemudian, Udin berpendapat lagi. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Jika kamu belajar di rumah, kamu dapat mendiskusikannya bersama keluarga. Kamu telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Setelah kamu juga mencari di Kamus Bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru, kamu dapat menyempurnakan jawaban-jawaban berikut.
Selanjutnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Baik, contoh kalimat dengan kata selulosa. Apakah arti selulosa? Kemudian, lunak. Singkong akan menjadi lunak setelah direbus. Untuk kata molekul, molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Kemudian untuk kata ampas, tempe gembus adalah salah satu makanan tradisional yang dibuat dari ampas tahu. Dengan kata pulp, pulp merupakan bahan dasar pembuat kertas. Kemudian pipih. Beberapa orang beranggapan bahwa planet bumi berbentuk lempengan lingkaran pipih, bukan bulat seperti bola. Dengan kata menyerap, akar dapat menyerap air dengan baik jika tanahnya gembur. Kemudian, dengan kata kardus, Siti memasukkan buku bekasnya ke dalam kardus. Lalu dengan kata serat, agar sistem pencernaan lancar, kita perlu makan makanan yang banyak mengandung serat. Berikutnya, dengan kata menggiling. Paman sedang menggiling daging untuk dibuat bakso. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi dengan diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar berikut. Ada pohon pinus, akasia, dan juga pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Berikut ini contoh alat ukur panjang. Ada roll meter, meteran saku, dan juga meteran pita. Selanjutnya, mari kita jawab bersama pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Satuan panjang sudah dibahas pada pembelajaran pertama ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Untuk mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan stature meter. Kemudian, untuk mengukur panjang lingkar pinggang, kita bisa menggunakan meteran pita. Untuk panjang meja di kelas, kita bisa menggunakan mistar atau meteran kayu.
Untuk mengukur panjang lompatan teman, kita bisa menggunakan roll meter atau meteran roll. Untuk mengukur lebar papan tulis di kelas, kita bisa menggunakan meteran saku. Untuk mengukur panjang halaman sekolah, kita bisa menggunakan roll meter. Cobalah lakukan kegiatan berikut. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa mengukur tinggi badan orang-orang yang ada di rumahmu. Kemudian, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Lalu, urutkanlah hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.